dari Ketua PCI Fatayat NU Maroko. Kepada Kak Wafalhana, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Moderator, Kak Olive. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Iya, terdengar. Oke. Assalamualaikum, Ibu Bendung. Selamat datang. Baik, izin. Kepada yang terhormat, almarhumah Bu Margaret Aliatul Maimunah. Lalu kepada yang terhormat yang sudah hadir di sini, yang akan menjadi narasumber kita, Ibu Wilda Sururoh, MPD, SPD MPD. Lalu kepada sahabat Zahwa Amrina Rosyada beserta seluruh jajarannya, sahabat Neng Yova Sri Bulan beserta seluruh jajarannya, sahabat Korina Amalia Alfaisya beserta seluruh jajarannya, sahabat Siti Makhrojatul Ajibah beserta seluruh jajarannya, dan kepada segenap panitia acara yang sudah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini, lalu kepada sahabat dan teman-teman dari Indonesia, Maroko, Tunisia, Pakistan, Turki, Yordania, dan seluruh peserta yang kami sayangi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Sholawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sebagaimana kita tahu bahwa dari beliau kita belajar bagaimana memanusiakan manusia dan juga khususnya bagaimana memperlakukan perempuan dengan benar. Sebelumnya izin Bu, nama saya Wafalhana dari Fatayat Maroko, mewakili sahabat dari Maroko, Tunisia, Pakistan, Yordania, dan Turki, dan mewakili juga segenap panitia acara. Sebelumnya kami ingin turut menyampaikan berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya ketua kita semua, panutan kita semua, Ibu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua Umum PP Fatayat NU di Hari Perempuan Internasional ini. Ya, Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk yang mana tujuan dari Hari Perempuan ini ada dua, yaitu yang pertama untuk memperingati Hari Perempuan sebagai momentum refleksi atas peran dan kontribusi perempuan dalam peradaban yang adil dan berkeradaban. Lalu yang kedua di sini kami juga akan memberikan penghormatan serta mendoakan almarhumah Ibu Margaret atas dedikasi dan keteladanan beliau dalam menguatkan peran perempuan. Jadi sedikit cerita Bu, tadinya di Hari Perempuan ini kami akan mengadakan webinar bersama seorang tokoh perempuan dan kami juga ingin mengundang Bu Margaret untuk sambutan. Namun qadarullah ternyata Bu Margaret sudah dipanggil terlebih dahulu. Jadi kami pun mendedikasikan hari ini yang tadinya mau jadi webinar, kami akan mengganti menjadi talk show yang dimana di talk show tersebut kami akan membahas lebih banyak tentang Bu Margaret karena bagaimanapun juga Bu Margaret adalah seorang tokoh dari perempuan itu sendiri gitu. Sungguh seperti yang kita tahu juga sungguh luar biasa ya kalau kita lihat dan mengikuti Instagram yang berkaitan dengan Fatayat Pusat atau KPAI atau sebelumnya sebagai Ketua IBPNU. Kita melihat bagaimana kontribusi beliau secara langsung kepada masyarakat dan perempuan khususnya di Indonesia. Sampai-sampai di hari meninggalnya pun bertepatan dengan hari meninggalnya Sayyidah Khadijah. Lalu di 7 harinya berdekatan dengan Hari Perempuan Internasional. Saya sendiri pribadi sebelumnya belum pernah bertemu secara langsung dengan beliau. Namun di terakhir kali saya ikut webinar, di webinarnya Fatayat Pakistan itu saya ingat betul satu pesan beliau yang mungkin akan kami usahakan sebagai Fatayat dimanapun kami berada untuk melakukannya, yaitu pesannya itu waktu itu beliau menegaskan berkali-kali satu kalimat ini, jadi Fatayat itu harus menebar kebermanfaatan dimanapun dan kepada siapapun tanpa memandang siapa orangnya. Itu akan kami catat lebih banyak mungkin.
Dan mungkin semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan terus mengamalkan apa-apa yang sudah beliau ajarkan. Namun untuk tentang Bu Margaret ini mungkin saya kurang tahu banyak, jadi mungkin akan langsung saja kepada Bu Linda, yang tentunya lebih banyak bersinggungan dengan beliau. Semoga dengan diadakannya acara ini kita semua dapat meneladani dan belajar lebih banyak dari sosok Bu Margaret. Seperti yang tertulis di tema dari perempuan untuk perempuan, mengenang dan melanjutkan. Namun sebelum menutup sambutan ini, saya izin mengutip quotes dari Maya Angelou, seorang penyair aktivis perempuan. Beliau berkata, setiap kali seorang perempuan membela dirinya sendiri, sebetulnya dia sedang membela semua perempuan. Jadi, untuk hari ini, selamat Hari Perempuan, teman-teman. Selamat merayakan dan dirayakan. Salam keberdayaan. Saya Wafalhana, mewakili sahabat Fatayat dari Maroko, Tunisia, Pakistan, Yordania, dan Turki, dan mewakili panitia acara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Wafalhana atas sambutan yang telah disampaikan. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil. Kepada petugas waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya Kak, terdengar jelas. Baik. Sebelumnya, marilah kita bertawasul terlebih dahulu dengan harapan dengan wasilah ulama dan para aulia. Semoga hajat-hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى جميع مؤسسي نهضة العلماء ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا ها هنا بسببه ثم إلى جميع أهل القبور ممن ذكرت أسماؤه وخصوصا خاصة إلى Ibu Hajah Margaret, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. La ilaha illallah sayyiduna rasulullah. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
سبحان الله عدد ما خلق الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وخصوصا إلى روحي Ibu Hajah Margaret Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Farina Bihurin atas kesempatannya. Dan adapun semoga apa-apa yang sudah kita baca Yasin Tahlil ini bisa sampai kepada Ibu Margaret kita tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Dan adapun memasuki acara inti kita, sebelumnya acara yang akan kita laksanakan yaitu sesi foto bersama. Baik, kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya. Kita tunggu ya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu 2 menit lagi. Izin ya Bu Wildah, kita tunggu sebentar teman-teman sambil membuka kameranya. Masih ada yang mau on cam teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kakak operator, bisa diarahkan. Baik kakak, 1, 2, 3 aku screenshot ya. Iya. Ayo semuanya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi boleh? 1, 2, 3. Udah kakak. Makasih banyak Kak Hansa Mujahidah. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu. Pemaparan oleh narasumber kita, Ibu Hajah Wilda Sururoh, SPD MPD. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Atika Ismah Fatia, mahasiswi International Islamic University Pakistan. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator, kepada Saudari Atika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu sesi berikutnya. Bismillah, izin Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan selalu terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersilaturahmi secara daring di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya. Baik, yang sama-sama kami hormati, narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Hajah Wildatus Sururoh, SPD MPD, selaku Bendahara Umum PP Fatayat NU, yang telah berkenan hadir dan akan membersamai kita pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati seluruh pengurus PCI Fatayat dari berbagai negara, dan serta para sahabat-sahabat sekalian baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik sahabat-sahabat sekalian,
dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Jaringan PCI Fatayat Nahdlatul Ulama, khususnya Fatayat Turki, Fatayat Pakistan, Fatayat Jordania, Fatayat Maroko, dan Tunisia menyelenggarakan talk show atau bincang santai pada kesempatan kali ini untuk sebagai ruang refleksi dan silaturahmi kita pada kesempatan kali ini. Dan acara pada hari ini kami mengangkat tema yaitu dari perempuan untuk perempuan, mengenang jejak, melanjutkan perjuangan. Selain menjadi refleksi dan diskusi, forum ini juga menjadi momen untuk mengenang serta meneladani jejak perjuangan Ibu Ketua Umum Fatayat, yaitu Ibu Almarhumah Margaret Aliatul Maimunah. Beliau merupakan sosok pemimpin perempuan yang telah memberikan dedikasi besar dalam memperkuat gerakan perempuan, khususnya kami sebagai kader-kader Fatayat Nahdlatul Ulama, dan juga para perempuan dari berbagai ruang pengabdian. Melalui refleksi dan perjuangan beliau, kita berharap nilai-nilai kepemimpinan, pengabdian, dan juga semangat perjuangan yang telah diwariskan dari beliau dapat terus dilanjutkan oleh generasi perempuan berikutnya, termasuk kita semua ini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momen untuk mendoakan bersama hari ke-7 wafatnya almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dan memberikan beliau di tempat terbaiknya, dan semoga amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Atika Isma Fathia yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dan akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Baik teman-teman, seperti pepatah yang sering dikatakan, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita sekaligus membacakan profil singkatnya. Izin Ibu Wilda. Oke. Beliau adalah Ibu Haja Wildatus Suroroh, SPD MPD, yang saat ini sedang mengemban amanah atau sedang menjabat sebagai Bendahara Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama dan aktif di manajemen Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI pada tahun 2023 sampai 2025. Dan beliau juga memiliki jejak kepemimpinan dan banyak kiprah di Nahdlatul Ulama, seperti pernah mengemban amanah sebagai Sekjen Pimpinan Pusat IPPNU pada periode 2012-2015. Di sisi kompetensi, beliau juga merupakan instruktur nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama pada tahun 2024 dan lulusan Pendidikan Kebangsaan Lemhanas Republik Indonesia tahun 2013. Nah, sahabat sekalian, tentunya kita tahu semua bahwa kedekatan beliau dengan Ketua Umum yaitu Ibu Almarhumah Margaret Aliatul Maimunah tidak diragukan lagi, yang mana beliau setia menemani Ibu Almarhumah di berbagai acara atau event-event tertentu. Bahkan di suatu kesempatan, alhamdulillah saya bisa bisa melihat langsung Ibu dan Ibu Almarhumah hadir pada LKD beberapa bulan yang lalu di Pakistan tentunya, seperti itu. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, demikian perkenalan singkat narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tentu kita semua menyadari bahwa kepergian beliau, Ibu Almarhumah, Ibu Margaret, meninggalkan duka sekaligus jejak perjuangan yang begitu berarti bagi Fatayat dan para perempuan Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, melalui kesempatan kali ini, kita juga ingin mendengarkan secara langsung refleksi, cerita, serta kenangan tentang bagaimana perjuangan
dedikasi dan keteladanan beliau selama mengabdikan diri untuk umat, khususnya untuk Jam'iyah Fatayat. Semoga dari kisah dan pengalaman yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, kita bisa beristifada dan mengambil inspirasi. Langsung saja untuk itu kepada beliau Ibu Haja Wilda Tusurorah SPD MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sahabat Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar, alladzi aiqadha min khalqihi man istofa. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya banggakan di sini ada beberapa PCI bergabung. Ada Ketua PCI Fatayat NU Turki, sahabat Korina Amalia berserta seluruh jajarannya. Kemudian ada sahabat Ketua PCI Fatayat NU Yordania, sahabat Zahwa Amrina Rosyada. Kemudian ada sahabat Ketua PCI Fatayat NU Pakistan beserta seluruh jajarannya. Di sini ada sahabat Neng Yova Neng Yova Sriwula beserta jajarannya. Kemudian ada sahabat dari Ketua PCI Fatayat NU Maroko, sahabat tadi yang sudah menyampaikan sambutan mewakili para PCI, Waf Al-Hana, sahabat Waf Al-Hana ya. Sama sahabat Ketua PCI Fatayat NU Tunisia beserta jajarannya, yaitu sahabat Rizkia Sabila ya. Dan seluruh kader Fatayat NU yang mengikuti talkshow pada kesempatan kalau di Indonesia sore hari ini, terima kasih saya ucapkan, dan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa sayang, rasa bangga saya terhadap sahabat-sahabat sekalian. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah melalui online bersama-sama memperingati peringatan Hari Perempuan Internasional, sekaligus kita merefleksi perjalanan memetik hikmah dan juga pelajaran dari perjuangan ketua umum kita, almarhumah Hajah Margaret Aliatul Maimunah. Tadi sahabat-sahabat mengambil tema pada hari ini, dari perempuan untuk perempuan, mengenang jejak, melanjutkan perjuangan. Sholawat teruntai salam semoga tetap tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang meneladani segala uswahnya, yang meneladani segala kebaikannya dan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang saya banggakan dan saya cintai, tentu kehilangan besar bagi kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ketua umum kita, panutan kita semua, kebanggaan kita semua, sahabat Hajah Margaret Aliatul Maimunah binti Kiai Haji Faruk. Allahumma gfir laha warhamha wa'afih wa'afu anha. Insyaallah beliau husnul khotimah. Insyaallah beliau ditempatkan di tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beliau sakit terhitung
beliau masuk rumah sakit itu perawatan kurang lebih 15 hari. Lantunan doa dari seluruh kader Fatayat Nahdlatul Ulama tak putus-putus dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia PCI insya Allah semua mendoakan ketua umum kita sampai berpulangnya beliau ke rahmatullah. Doa tak putus-putus dipanjatkan, dilantunkan, dihaturkan, disampaikan untuk ketua umum kita. Sampai detik ini alhamdulillah. Itu pasti ada sesuatu dari amal kebaikan, amal kebajikan yang dilakukan oleh ketua umum kita sahabat Margaret Aliatul Maimunah, sehingga begitu banyak ribuan doa, jutaan doa untuk beliau, mengantarkan beliau di peristirahatan terakhirnya, dan lantunan doa serta kebaikannya dipanjatkan, disampaikan oleh banyak orang di sosial media maupun disampaikan langsung kepada kita para pengurus maupun kepada para keluarga. Bahkan kemarin masnya atau kakaknya sahabat ketum yang berkunjung atau takziah ke rumah itu bukan hanya kader Fatayat, bukan hanya mitra Fatayat, bahkan orang yang baru mengenal Mbak Margaret di sosial media itu berbondong-bondong tergerak hatinya untuk menyampaikan doa, menyampaikan bela sungkawa karena mengagumi sosok perjuangan dari sahabat ketum kita, sahabat Margaret Aliatul Maimunah. Artinya apa sahabat-sahabat? Sejatinya ruh jasadnya, raganya telah tiada, namun ruhnya, kebaikannya, amalnya, perjuangannya tetap akan hidup di dalam sanubari para kader-kader Fatayat maupun para perempuan-perempuan serta anak-anak yang menjadi perjuangan dari sahabat kita, sahabat Margaret Aliatul Maimunah. Kalau sahabat-sahabat hampir mungkin ada di sini yang sudah berjumpa langsung dengan sahabat Margaret, berjumpa langsung, bertatap muka, langsung mendapatkan motivasi, mendapatkan support luar biasa dari sahabat Margaret. Namun tidak kecil harapan bagi sahabat-sahabat yang belum berkesempatan bersua bersapa langsung dengan sahabat Margaret. Beliau bisa hadir melalui perhatiannya, melalui legasinya, melalui kebijakannya, melalui perhatiannya terhadap kemajuan dan perkembangan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Saya termasuk orang yang sangat beruntung karena merasakan pernah menjadi kadernya, pernah menjadi juniornya, pernah menjadi muridnya, pernah juga menjadi adiknya dan juga sahabatnya. Itu bagi saya keberuntungan dan keberkahan tersendiri dalam hidup saya mengenal beliau. Saya mengenal beliau di tahun 2008 ketika saya masih menjabat ketua PC IPPNU di Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Beliau sudah menjabat sebagai sekretaris umum IPPNU Pusat. Kala itu beliau ada program di Kabupaten Lebak, mengontaklah saya, dan dari situ awal mula saya bersua bersapa dan juga berkomunikasi dengan beliau. Sampai berlanjut beliau menjadi ketua umum, saya pun setelah selesai menjadi ketua PC diminta untuk bergabung di pimpinan pusat. Meskipun saya setelah PC secara hierarki organisasi mengikuti kepengurusan di wilayah dulu, baru
diajak gabung oleh sahabat Margaret di pimpinan pusat. Jadi lumayan panjang perjalanannya saya dari, kalau saya sebut candaannya dengan teman-teman itu dari zaman saya masih aktivis sampai saya aktebel gitu ya. Kalau aktivis itu zaman saya masih kurus gitu, masih tipis ya, sampai saya menjadi tebal, aktebel dari saya masih kecil, zaman IPPNU, masih pelajar putri, sampai alhamdulillah diberikan umur panjang, sehat walafiat, bersama-sama berkhidmah bersama dengan sahabat ketua umum pimpinan pusat, sahabat Margaret Aliatul Maimunah. Tentu persahabatan ini insya Allah persahabatan dalam kebaikan, persahabatan dalam perjuangan, persahabatan dalam khidmah di Nahdlatul Ulama. Satu hal yang saya kagumi dari beliau, bukan satu, mungkin banyak hal yang terkadang catatan-catatan mungkin satu persatu saya bisa urai hari ini, tapi terkadang besok saya baru ada kebaikan-kebaikan, ada kebajikan-kebajikan, ada nilai-nilai yang selama ini beliau sampaikan namun luput daripada perhatian saya, luput dari pandangan saya, dan itu pun disampaikan oleh sahabat-sahabat seluruh pengurusnya. Kalau mungkin sahabat-sahabat mendengar testimoni ataupun bagaimana saya mengurai perjuangan pergerakannya sahabat Margaret, karena melihat dari kasat mata saya dekat dengan Mbak Margaret, orang dekat Mbak Margaret. Tapi sahabat-sahabat, rekam jejak sahabat Margaret, kebaikannya, dedikasinya terhadap Fatayat Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat bisa dengar dari seluruh kader Fatayat NU yang mengenal beliau. Jadi bukan hanya orang terdekatnya saja, kader anggota di PW, di PP, di PC, di PCI, di PAC, bahkan di ranting menjadi perhatiannya beliau. Saya orang yang lumayan agak sortir ya ketika undangan-undangan datang kepada beliau, undangan dari PW, undangan dari PC, undangan dari PCI, undangan dari PAC, bahkan undangan dari ranting. Tentu kehadiran beliau itu sangat dinantikan oleh kader-kadernya di seluruh tanah air. Namun kadang-kadang saya berpikir, wah Bu Ketum ini kalau semuanya diturutin kasihan badannya. Maka kadang-kadang saya batasi, oh ya sudah, kalau yang ranting biar nanti ranahnya PC atau PAC. Oh mungkin kalau undangannya PC ya biar ada PW-nya, tidak harus PP. Terkecuali agenda-agenda PW, agenda-agenda PCI. Namun tidak begitu bagi ketua umum kita, bagi sahabat Margaret. Undangan dari kader manapun beliau sambangi, beliau datangi. Bahkan undangan ranting pun, pelantikan ranting di tingkatan desa beliau datangi. Saya pernah menolak itu, sahabat-sahabat, pelantikan ranting biar ranahnya PC saja dan PW gitu. Saya sudah menolak baik-baik karena jadwal Bu Ketum padat. Nah, namun karena si ketua ranting ini, ketua PC-nya menghadap langsung ke Margaret, diiyakanlah beliau menghadiri pelantikan ranting. Jadi saya malah kaget, oh tuh hadir ya? Iya Will gitu, aku hadir di pelantikan ranting. Bagi saya subhanallah luar biasa, Bu Ketum ini sekelas ketua umum pimpinan pusat yang kesibukannya luar biasa. Jadi tidak pandang bulu manapun kadernya, ketika memanggil kadernya, ketika meminta untuk beliau hadir, memberikan penguatan, memberikan support, beliau siap tanpa tapi, siap 24 jam untuk menghadiri ataupun memberikan dedikasinya kepada kader-kader. Mungkin orang ada yang berasumsi, wah kalau sudah di pimpinan pusat, sudah jadi ketua umum, ngapain ngurus sampai ke bawah? Tapi bagi beliau tidak. Bagi beliau itu kehadirannya adalah support luar biasa bagi sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu sudah semangat Wilda, berkhidmah, ngurusin Fatayat di semua tingkatan, di semua level. Kita hanya memberikan support, hadir, apa susahnya? Itu kata Bu Ketum. Jadi saya hanya bisa ngangguk-ngangguk, iya tum. Namun lagi-lagi sahabat-sahabat, ya kita manusia biasa, punya keterbatasan,
itu yang menjadi poin lebih lagi dari Bu Ketum, karena dedikasinya luar biasa, sayangnya sama kadernya, sampai beliau itu lupa menyayangi tubuhnya, menyayangi dirinya, menyayangi kesehatannya. Jadi setiap waktu yang dipikirkan fatayat, 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 fatayat. Jadi kalau ketemu saya itu ya tiada hari tanpa yang diobrolin fatayat. Ketemu fisik dengan saya yang diobrolin fatayat. Saya nyampe rumah di telepon juga yang diobrolin fatayat. Jadi hari-harinya meskipun beliau menjadi seorang komisioner KPAI yang memang konsen terhadap isu perlindungan anak dan beliau juga menjalankan tugas itu, tapi tiada hari, tiada menit, tiada jam, tiada waktu beliau senantiasa memikirkan bagaimana kemajuan, perkembangan Fatayat Nahdlatul Ulama. Bagi beliau khidmah itu bukan hanya sekedar khidmah biasa. Bagi beliau khidmah itu harus khidmah yang berkualitas, khidmah yang punya ukuran atau terukur, punya capaian. Jadi nggak bisa kalau cuma ayo sahabat-sahabat kita berkhidmah di Fatayat. Bagi sahabat Margaret, khidmah itu ya harus khidmah yang ada capaiannya, khidmah yang terukur, khidmah yang berkualitas, bukan hanya sekedar khidmah menggugurkan kewajiban. Jadi maka beliau sangat berdedikasi tinggi terhadap khidmahnya itu. Mungkin ketika orang ngomong khidmah, ketulusan, barang langka di muka bumi ini, apalagi barang langka di ibu kota negara, di Jakarta, yang antah berantah orang saling sikut-sikutan dengan jabatan, sikut-sikutan dengan kekuasaan. Namun beliau masih tegak, berdiri tegak, dan ibarat katanya tanpa syarat kepentingan apapun, tanpa kepentingan apapun, beliau membangun Fatayat ini seperti membangun rumah. Ya, membangun rumah itu apa? Dia membangun dari pondasi, dari pondasi, kemudian dibangun tiangnya, kemudian bangunannya, kemudian atapnya, kemudian jendelanya, kemudian pintunya, kemudian bagaimana menghias rumahnya. Sebegitunya sahabat Margaret membangun tata kelola organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Kepemimpinan sahabat Margaret memang konsen terhadap penguatan kelembagaan dan penguatan kaderisasi. Karena tadi itu, ini berangkat dari pengalaman beliau ketika masih menjabat jadi sekretaris umum. Jadi ketika masih beliau menjabat sekretaris umum, beliau banyak melakukan turun, roadshow terus ke basis, ke akar rumput, ke kader-kader di bawah, di PC, di PW, di PAC, di ranting. Nah, yang menjadi catatan ketika beliau melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia dan juga dunia, yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari Fatayat Nahdlatul Ulama adalah persoalan kaderisasi. Masih minimnya kaderisasi. Jadi ibarat katanya kita itu rapuh di dalam karena minimnya kaderisasi, tidak adanya kaderisasi bagi kader Fatayat, maka kader-kadernya itu rapuh di dalam. Jadi hanya muatannya menjalankan berfatayat itu ya hanya by project gitu, hanya muara seperti orang kembang api gitu, hanya meletup, meledak, namun tidak memikirkan substansi di dalamnya, bagaimana berkelanjutannya Fatayat ke depan. Nah, dari kegelisahan itu Pak Margaret kemudian terpilih menjadi ketua umum, aklamasi. Jadi seluruh PW, seluruh PC menyatakan beliau terpilih menjadi ketua umum, ya maka visi dan misi dan visi besarnya dituangkanlah, ya visi besar beliau punya visi besar, dan diharapkan itu dijalankan oleh seluruh kadernya di seluruh Indonesia maupun dunia, yaitu menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia menuju organisasi Digdaya. Kalau dulu
PW ke barat, PC ke timur, PAC-nya ke barat dan ke timur. Jadi kita tidak punya gerakan bersama, tidak punya kebersamaan dalam perjuangan di Fatayat Nahdlatul Ulama. Namun Bu Ketum mengajak seluruh kadernya bergerak bersama melalui satu visi ini, menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Ini bukan hanya sekedar visi, bukan hanya sekedar tagline yang disampaikan oleh Bu Ketum, namun Bu Ketum mengisi setiap visi ini menjadi misi, menjadi kalau Bu Ketum menyebutkannya, kalau visi ini ingin tercapai, maka sahabat-sahabat harus memenuhi 4 pilar, 4 komponen. Komponen apa yang selalu Bu Ketum sampaikan? Ini hampir semua ketika Bu Ketum turun itu pasti Bu Ketum sambutan yang disampaikan oleh Bu Ketum ini. Tak pernah bosan, tak pernah lelah, tak pernah letih Ketum menyampaikan ini. Sampai Ketum sempat bertanya kepada saya, karena saya hampir lumayan sering ya mendampingi beliau turun. Will, kira-kira kader bosan gak ya dengerin saya kalau ngomong ini terus? Ya Tum, kan tidak semua kader tahu. Kemarin Bu Ketum menyampaikannya di Jatim, hari ini di Jateng, besok di Sumatera, besok di Kalimantan, besok di Papua. Itu pun baru sekali disampaikan, tapi kan belum bagaimana realisasinya sahabat-sahabat. Pilar itu apa kata Bu Ketum? Pilar pertama, ketika kita ingin mewujudkan visi kita bersama, menguat bersama, maju bersama, pertama pilar yang harus dilaksanakan oleh sahabat-sahabat adalah penguatan struktural kelembagaan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Di dalam PDPRT kita punya mandat, pimpinan pusat punya mandat membentuk PW-nya, membentuk PCI-nya, PW punya mandat membentuk PC-nya, PC punya mandat membentuk PAC-nya, PAC punya mandat membentuk rantingnya, ranting punya mandat membentuk anak rantingnya. Begitu juga dengan PCI-nya. PCI juga punya mandat membentuk ranting di negaranya masing-masing. Itu pun dikembalikan kepada kondisi setiap negaranya. Itu pilar pertama yang disampaikan oleh Bu Ketum. Tentu pada momentum International Women Days ini, kita mari teruskan dan lanjutkan misi perjuangan Fatayat Nahdlatul Ulama sebagaimana telah dilakukan oleh Ketua Umum kita sahabat Hajah Margaret Aliatul Maimunah. Pilar kedua, jika ingin mewujudkan visi besar ini, apa yang harus dilakukan? Penguatan kaderisasi. Kalau tadi penguatan struktural kelembagaan organisasinya, yang selanjutnya penguatan kaderisasi. Nah, ini berangkat penguatan kaderisasi menjadi poin penting di dalam pilar mewujudkan visi besar bersama kita. Itu hasil daripada kegelisahan beliau selama menjadi sekretaris umum. Ketika itu beliau menjadi sekretaris umum itu kurang lebih 7 tahun, karena waktu itu tambahan COVID 2 tahun. Jadi beliau itu rajin, sahabat-sahabat. Ketika masih sekum itu, ketika jadi sekum maupun jadi ketua umum, tidak ada yang berubah bagi beliau. Kalau orang itu kalau rajin turun itu ya karena mau maju gitu kan, ada maunya. Terus kalau sudah jadi ketua umumnya lupa, nggak turun lagi sama kader-kadernya. Tapi Mbak Margaret tidak begitu. Beliau komitmen, beliau konsisten. Ya, hikmahnya tadi itu karena memang beliau hikmahnya yang berkualitas, hikmahnya terukur, hikmahnya harus punya capaian. Jadi kaderisasi di periodenya Mbak Margaret ini digalakan sahabat-sahabat. Ada sistem yang dibangun. Jadi ada modul kaderisasi, ada kurikulum kaderisasi yang dibangun. Ada kaderisasi yang wajib diikuti oleh seluruh kader Fatayat NU di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, sampai ranting dan PCI. Itu harus dilaksanakan, diikuti bersama. Ada kaderisasi formalnya, ada LKD, LKL, kemudian ada TOT. Ya. Jadi Fatayat bagaimanapun Fatayat harus terus mempelopori gerakan perempuan agar semakin kuat dan dikdaya. Perempuan tentunya menjadi garda terdepan dalam ruang publik negara agar berperan aktif memberikan solusi bagi persoalan bangsa di era modern saat ini.
Kemudian pilar selanjutnya saya mengulang ya. Jadi mengulang apa yang sering Bu Ketum sampaikan. Penguatan program layanan Fatayat Nahdlatul Ulama. Karena Fatayat itu jadi ormas perempuan yang konsentrasi isu strategisnya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai sektor, baik dari sektor pendidikan, sektor sosial, sektor budaya, kesehatan, itu menjadi ranah selagi itu segmentasinya, garapannya pemberdayaan perempuan usia 20-45 tahun, maka itu menjadi isu konsentrasinya Fatayat Nahdlatul Ulama. Di Fatayat kita punya lembaga-lembaga. Dari penguatan perekonomiannya kita punya lembaga Koperasi Yasmin. Dari dakwahnya kita punya Porda, Forum Daiyah Fatayat NU. Kita juga punya IHF, Ikatan Hafidho Fatayat NU. Kita punya Garfa, Garda Fatayat NU. Kita juga punya lembaga yang konsentrasi terhadap pendampingan, konsultasi, perlindungan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, LKP 3. Bahkan yang terbaru Bu Ketum juga membentuk lembaga baru yaitu LBH, Lembaga Bantuan Hukum Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi beliau itu kalau bicara gaya kepemimpinan beliau itu gaya kepemimpinan yang transformatif ya. Jadi beliau itu punya terobosan, gebrakan, gerakan, sesuatu yang selalu beliau pikirkan. Hari ini apa nih? Jadi tadi itu seperti membangun rumah. Jadi pondasi dulu, kemudian naik tiangnya, kemudian naik gentengnya, kemudian naik. Jadi Bu Ketum itu memperlakukan organisasi itu seperti dia membangun rumahnya sendiri, membangun rumah. Jadi semua ditata, semua dia urusin, gitu kan. PP-nya, PW-nya, PC-nya, PAC-nya, PCI-nya gitu. Semua menjadi perhatian beliau. Semua isu, semua bidang menjadi perhatian beliau. Jadi kalau di pimpinan pusat Fatayat NU punya grup itu masing-masing bidang. Ada bidang dakwah, ada grupnya. Bidang sosial ada grupnya. Bidang kesehatan ada grupnya. Bidang hukum advokasi ada grupnya. Bidang litbang media ada grupnya, dan semua bidang itu Bu Ketum masuk di dalamnya, mengawal, mengcoaching masing-masing bidang, memastikan bahwasannya isu dari masing-masing bidang itu program kerja dijalankan. Itu di pimpinan pusat, belum di pimpinan wilayah, belum di pimpinan cabang, belum di pimpinan anak cabang, belum di pimpinan ranting. Jadi beliau itu lebih banyak memikirkan kadernya, lebih banyak memikirkan pengurusnya, lebih banyak memikirkan fatayatnya. Yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah Bu Ketum tidak kurang menyayangi tubuhnya. Jadi beliau itu pemimpin yang menahan sakit. Jadi orang tidak tahu beliau itu pusing, orang tidak tahu kalau beliau itu sakit, orang tidak tahu beliau itu memikul beban luar biasa. Itu sahabat Margaret. Jadi sampai detik sakitnya orang semua terkaget-kaget lah. Kok Mbak Margaret bisa masuk ICU? Kok Mbak Margaret bisa sakit, langsung jatuh sakit? Kalau kami orang-orang terdekatnya sebenarnya sudah alarm-alarm di tubuhnya itu sudah nampak, sudah terlihat. Cuma tadi itu beliau tidak pernah dirasa dan tidak pernah mengeluh akan sakitnya. Perjalanan terpanjang terakhir sebelum beliau jatuh sakit dan juga menghembuskan napas terakhirnya adalah perjalanan kemarin dengan saya ke Pakistan dan Taiwan. Sebelum perjalanan ke Pakistan, Bu Ketum mengagendakan tersendiri kalau kita transitnya di Malaysia, Will. Bukan buat untuk jalan-jalan, bukan. Tapi Ketum punya tujuan tersendiri. Kita sambangi PCI Malaysia. Jadi dalam waktu singkat transit itu beliau memanfaatkan untuk nyambangin PCI Malaysia. PCI Malaysia dikumpulkan, diberikan penguatan keorganisasian oleh sahabat Margaret gitu kan. Padahal itu waktunya sangat singkat, harusnya dipakai untuk istirahat atau apa, tidak, tapi
Beliau selalu memanfaatkan, kalau ke sini perjalanan kalau bisa kita sambangin ini Wilda, kalau bisa sambangin ini. Jadi selalu dipikirkan gimana manfaatnya untuk kader, manfaatnya turunnya Bu Ketum itu pengen memberikan dampak manfaat luar biasa bagi kader-kadernya. Bagi Bu Ketum itu kehadiran Bu Ketum ketika menyambangi PW-nya, menyambangi PC-nya, menyambangi PCI-nya adalah support terbesar bagi kader-kader, apresiasi Bu Ketum bagi kader-kader. Karena bagi Bu Ketum kita tidak bisa ngasih apa-apa, Will. Keberadaan kita, kehadiran kita adalah support dan semangat untuk mereka. Kita hanya bisa memberikan itu. Toh kita cuma hadir aja kok, susah apa susahnya gitu. Bu Ketum selalu menyampaikan begitu. Padahal tadi itu lagi-lagi ya, tubuhnya Bu Ketum ya hanya satu. Terkadang harus membelah diri bagaimana hadir di sini, hadir di sana. Ada tanggung jawab KPAI, perlindungan terhadap anak di Indonesia. Bagaimana tanggung jawab beliau di pimpinan pusat Fatayat NU. Nah, beliau rasa-rasanya ingin memenuhi seluruh keinginan kader-kadernya itu, ingin seluruh mendampingi, mengawal, memastikan kader-kadernya ini berjalan dengan baik. Kader-kadernya itu ingin memberikan penyemangat, semangat bagi seluruh kadernya. Jadi sampai detik beliau masuk rumah sakit, sahabat-sahabat, itu habis kegiatan RAT Koperasi, Induk Koperasi Yasmin Fatayat. Itu beliau di hari Minggu, Ahad kita melaksanakan RAT. Jadi setelah dari Pakistan, Ketum pulang duluan karena ada agenda di DPR, KPAI. Kemudian jeda berapa hari ya, 2-3 hari langsung ke Taiwan. Taiwan kita ada konpercap. Itu perjalanan ke Taiwan Bu Ketum itu udah sakit, tapi beliau masih tadi lagi-lagi memaksakan diri. Saya saja sempat, Bu Ketum saya tidak ikut ya ke Taiwan ya, karena rasanya capek sekali gitu, habis perjalanan dari Pakistan hanya istirahat 2 hari terus langsung pergi lagi ke Taiwan. Tapi kata Bu Ketum apa? Wilda, ayo teman-teman di PCI Taiwan sangat membutuhkan semangat kita gitu. Padahal beliau itu sedang sakit, sahabat, tapi beliau masih semangat, ayo berangkat. Jadi di Taiwan itu Bu Ketum hanya sambutan. Setelah itu ya selebihnya di kamar hotel karena sakit ya, badannya sakit, jadi dipijit oleh teman-teman. Dan kita teman-temannya tidak pernah tahu kalau Bu Ketum itu punya sakit yang kronis gitu, lambung yang kronis. Karena Bu Ketum itu kalau sakit ya paling dipijit, panggil tukang pijet gitu. Paling kalau sakit ya minum jamu-jamu tradisional kayak jahe lah, kayak kunyit, kayak gitu-gitu, rimpang-rimpang gitu. Tapi kami 2 bulan ini kondisinya Bu Ketum itu on off dalam kesehatan. Jadi sakit, ngedrop, sehat lagi, ngedrop, sehat lagi. Jadi saya dan teman-teman tuh sempat khawatir tuh, apa baiknya Ketum memeriksakan ke dokter, apa baiknya Ketum melakukan medical check up. Khawatir ada sakit apa kok Bu Ketum 2 bulan ini kondisinya on off gitu, menuju sakitnya beliau jatuh di rumah sakit, maksudnya jatuh sampai langsung masuk ICU. Itu alarm tubuhnya sudah ngasih lihat sebenarnya, orang sekitarnya udah tahu, udah seperti Bu Ketum itu sakitnya seperti bom waktu, kapanpun akan siap meledak gitu. Cuma tadi itu Bu Ketum, saya sudah MCU Wilda, saya sudah MCU di KPAI. Bagaimana hasilnya Bu Ketum? Ya nanti saya minta bacakan kepada dokter. Tapi sampai detik masuk rumah sakit pun Bu Ketum tidak pernah menyampaikan hasil MCU-nya. Jadi bahkan baru terakhir ini saya baru tahu kalau Bu Ketum punya penyakit lambung gitu kan. Karena tadi itu beliau sering menahan sakitnya sendiri, tidak pernah menyampaikan betapa beliau itu sakit, betapa beliau itu lelah. Jadi lelahnya nggak pernah beliau rasa. Jadi bagi beliau yang dipikirkan bagaimana kaderku. Kalau Nabi itu umati yang dipikirkan oleh beliau. Masuk rumah sakit pun masih dalam kondisi berbaju batik Fatayat NU, didorong oleh staf Fatayat. Karena saya posisi sudah pulang, saya pun tidak tahu kalau Bu Ketum masuk rumah sakit. Jadi beliau ke rumah sakit masih pakai baju Fatayat, niatnya cuma diperiksa aja karena perutnya sakit melilit. Rupanya
dokter tidak mengizinkan hanya diperiksa, harus rawat inap. 1 hari di rumah sakit pun masih melakukan konsolidasi, nelpon ini, nelpon itu, bagaimana penguatan organisasi, masih itu di rumah sakit tuh malam pertamanya. Tapi malam kedua kondisi semakin memburuk, lambungnya sudah lari ke pernafasan. Di saya datang itu udah kondisi awalnya kita memutuskan sudah tidak ada yang jenguk Bu Ketum supaya istirahat Bu Ketum itu dirawat di rumah sakit. Rupanya Bu Ketum tuh sakit parah gitu, parah. Saya datang ke situ sudah lari ke pernafasan, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit lebih besar, rumah sakit Fatmawati, rumah sakit pusat Fatmawati. Jadi dirujuk, saya bawa dari Sari Asih ke Fatmawati, itu dokter sudah menyampaikan kepada keluarga dan saya ya kemungkinan terburuk akan terjadi kepada Bu Ketum gitu. Dari saturasi pernapasannya makin turun dan dokter menyampaikan ke saya kemungkinan bisa juga berhenti jantungnya gitu. Jadi saya sepanjang jalan hanya bisa berzikir, menyampaikan Tum berzikir, Tum jangan putus berzikir, Tum jangan putus berzikir, Ketum pasti kuat, Ketum pasti sehat. Sampai Fatmawati ya dokter di sana melakukan pemeriksaan secara intensif keseluruhan seluruh organ tubuhnya dan dinyatakan Bu Ketum kritis dan harus masuk ICU. Jadi waktunya begitu cepat, seperti tidak memberikan nggak, kalau naik motor ataupun naik mobil nggak ngasih spion gitu Bu Ketum itu akan jatuh sakit atau sampai akan meninggalkan kita sahabat-sahabat. Cuma satu di benak kita, semua kita terkaget, semua merasa kehilangan. Kalau saya itu ibarat katanya Ramadan ini menjadi Ramadan terberat bagi saya dan kader-kader Fatayat. Kehilangan beliau itu seperti kehilangan sebagian jiwa saya. Saya merasakan patah hati yang sepatah-patahnya. Namun saya menyadari akan qadarullah, ketetapan takdirnya Allah. Kita selaku umat Islam harus mengimani itu. Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Rencana kita berupaya masih terus melanjutkan Fatayat, namun Allah punya rencana lain yang lebih baik untuk ketua umum kita. Tugas beliau di muka bumi ini telah usai. Kita yang masih hidup diminta untuk melanjutkan perjuangan yang selama ini digaungkan, dilaksanakan, dikerjakan, disampaikan oleh Bu Ketum. Kita lanjutkan oleh kader-kader Fatayat NU di seluruh dunia, di seluruh tanah air. Semoga amal ibadah beliau menjadi amal jariah yang akan memudahkan menghantarkan beliau ke surganya Allah. Insya Allah beliau husnul khotimah. Segala kebaikan-kebaikannya akan kita kenang, segala perjuangannya akan kita lanjutkan. Sahabat-sahabat terus semangat. Kita harus melanjutkan perjuangannya Bu Ketum. Larut dalam kesedihan itu tentu akan membuat sedih juga Bu Ketum. Maka bismillah, sahabat-sahabat, refleksi segala kebaikan Bu Ketum kita internalisasikan dalam kehidupan kita berorganisasi, berkhidmah di Fatayat Nahdlatul Ulama. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili dari pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, mewakili dari keluarga besar almarhumah, memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat PCI apabila ada kesalahan, kehilafan yang disengaja ataupun tidak disengaja dari ketua umum kita, sahabat Margaret. Mohon dimaafkan sahabat-sahabat.
dan mohon didoakan terus segala diberikan beliau tempat terbaik di sisi Allah, diberikan istirahat yang luar biasa. Insya Allah beliau sudah tidak sakit lagi, beliau tidak lelah lagi, beliau tidak capek lagi, beliau tidak pusing lagi, dan beliau insya Allah ketika meninggal dalam kondisi tersenyum. Dan insya Allah kita yang masih hidup ini bisa melanjutkan segala perjuangannya dari Ketua Umum kita, sahabat Hajah Margaret Aliatul Maimunah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Wilda atas cerita dan refleksinya tentang almarhumah Ibu Margaret. Sahabat sekalian, baru saja kita dengar cerita atau pengalaman dari Ibu yang mana almarhumah Ibu Margaret sangat berkhidmat tanpa batas dan mohon maaf. Semoga semua yang disampaikan, cerita maupun kenangan oleh narasumber kita yaitu Ibu Hajah Wildatus Sudoro, kita bisa mengambil motivasi dan ilmu dari beliau, serta kita bisa melanjutkan perjuangan khususnya para kader Fatayat NU dimanapun berada dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mari kita manfaatkan kesempatan pada kali ini untuk bertanya mengenai cerita atau pesan dan sekaligus kenangan dari Ibu Hajah Wildatus Sudoro. Mungkin kepada teman-teman Fatayat, sahabat-sahabat Fatayat, sahabat Tunisia, sahabat Turki, sahabat Maroko, dan sahabat-sahabat Fatayat lainnya, dipersilakan. Dari sahabat-sahabat ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau sahabat-sahabat tidak bertanya, kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya sahabat-sahabat juga bisa sama-sama memberikan testimoni dari PCI, memotret bagaimana kepemimpinannya sahabat Margaret selama menjadi ketua umum, baik dari kasat mata sahabat-sahabat bersua langsung ataupun sahabat-sahabat melihat daripada pergerakan beliau di sosial media. Mungkin sahabat-sahabat bisa itu sambil menyampaikan, apalagi yang sudah pernah bersua ya, langsung berjumpa, itu bisa sedikitnya memberikan testimoni. Itu kayaknya ada pertanyaan, itu ada tunjuk tangan dari baik, dari sahabat Mala bisa langsung disampaikan melalui open mic. Baik, oke. Lewat chat katanya itu dibacakan aja. Oke. Mungkin dari perwakilan sahabat-sahabat dari lintas negara juga bisa menyampaikan kenangan atau cerita-ceritanya. Ini sistemnya kita bukan diskusi, Bu. Sharing-sharing aja ya, Ibu. Ya nggak apa-apa, sahabat-sahabat sharing aja, karena kan ini juga kita dalam rangka ya karena yang kita kupas adalah ketum kita, ya dalam rangka mengenang segala perjuangannya beliau, perjalanannya beliau. Jadi sahabat-sahabat boleh menyampaikan testimoni-testimoni dari PCI yang sudah mengenal beliau dari dekat maupun dari jauh, dari langsung ataupun tidak langsung, bisa menyampaikan testimoninya.
Jadi tidak perlu bentuk pertanyaan karena ini memang bukan sesi materi ya sahabat-sahabat. Ini sesi sharing, sesi berbagi, bercerita. Sebenarnya beberapa forum banyak yang undang saya untuk ngasih testimoni, cuma ini baru kali ini saya ngasih testimoni, istilahnya berbagi dengan sahabat-sahabat PCI. Jadi undangan PW, undangan PC, hampir saya tak hitungannya saya lumayan menghindari sahabat-sahabat untuk menyampaikan testimoni. Rasanya kalau mengulang itu membayangkannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tuh lumayan agak menghindari sahabat-sahabat forum-forum ataupun penyampaian testimoni perjalanan buku tuh, karena saya lumayan orang yang apa ya yang terpukul kehilangan beliau, meskipun lagi-lagi sahabat ketua umum itu miliknya seluruh kader, bukan hanya milik saya, bukan hanya milik keluarganya, tapi milik kader Fatayatnya. Jadi ngomongin kehilangan ya bukan hanya saya, tentunya semua kader kehilangan. Jadi kalau ngomongin Bu Ketum, silakan sahabat-sahabat. Ibu mohon izin membacakan dari chat Iya. dari sahabat Mala. Kalau luka sedih karena ditinggal wafat itu bagaimana mengobatinya ya? Karena sampai saat ini luka itu masih ada dalam diri sahabat Mala. Sahabat-sahabat, saya pun kan kita baru 7 hari ya, jadi masih kalau ibarat katanya ya luka mendalam ini ya masih basah kalau air mata itu ya belum habis. Tapi ya cara mengobatinya ya ketika mengingat beliau, ya satu, tentu kita tidak putus kirimkan Fatihah, kirimkan doa untuk beliau. Yang kedua, ingat bahwasannya pesan-pesan baik beliau ketika kita terpuruk sedih, terpuruk jatuh, semakin tidak produktif, semakin tidak bangkit, semakin tidak melanjutkan perjuangannya beliau, pasti beliau akan sedih. Jadi kita yakinkan kalau kita semakin bertumbuh menjadi lebih baik, kemudian kita menjalankan amanahnya, melanjutkan perjuangannya, insya Allah Bu Ketum di sana tersenyum, insya Allah Bu Ketum di sana bahagia, insya Allah Bu Ketum di sana bangga terhadap seluruh kadernya. Apa yang diperjuangkannya dilanjutkan, diteruskan oleh kader-kadernya. Jadi itu yang menguatkan saya saat ini, sehingga oh ya sudah, kita jangan bersedih terus, kita jangan terpuruk terus. Bu Ketum pasti tidak menginginkan ini. Bu Ketum menginginkan kita terus kuat, semangat menjalankan hikmah ini. Kalau kita terus bersedih, terus terpuruk, terus luka, Bu Ketum di sana tentu juga akan ikut bersedih. Dan yakinkan Bu Ketum di sana sudah bahagia, yakinkan Bu Ketum di sana sudah tenang, yakinkan Bu Ketum di sana sudah tidak sakit lagi, sudah tidak capek lagi, sudah tidak lelah lagi. Dan tugas di muka bumi ini
tugas beliau sudah usai dan Tuhan sang pemilik alam, sang pemilik hambanya lebih menyayangi beliau, mengistirahatkan beliau. Jadi takdirnya Tuhan itu yang maha tahu, yang maha adil, yang maha terbaik bagi setiap hambanya. Itu yang insya Allah mudah-mudahan menguatkan kita sahabat-sahabat. Jadi ketemu sharing seperti ini ya tentu saya pasti akan nangis, tapi mudah-mudahan tidak menjadi terpuruk ke kita, tapi membuat kita makin melecut, memotivasi kita semakin semangat di fatayatnya, semakin buketum saja sampai hembusan terakhirnya masih semangat berkhidmah. Kita yang sehat walafiat, yang masih diberikan kesempatan umur panjang sama Allah, yuk kita manfaatkan menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang manfaat, menjadi perempuan yang bermartabat, menjadi perempuan yang bermanfaat untuk perempuan lainnya. Tentu itu beketum akan senang di alam sana. Itu mungkin sahabat-sahabat. Ada lagi sahabat-sahabat? Dari sahabat Ibu Nikmah Musofa, dipersilakan Ibu. Ibu Nikmah Musofa. Oke, baik. Langsung saja Ibu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam sahabat. Tentu kita semua berduka dan kaget ya dengan kepergian Ibu Ketum. Saya sendiri pertama dan terakhir kali bertemu dengan Mbak Wilda dan Mbak Margaret ini waktu di Pakistan kemarin, dan nggak nyangka kalau ternyata kita ini ternyata masih relate, kita ini masih ada hubungan saudara. Iya, Jadi keluarga Jombang ya Mbak. Nah terus baru ketemu tapi rasanya langsung nyambung aja, semua pembicaraan itu enak aja mengalir kita bertiga ini. Itu memori yang menyenangkan sekali untuk saya. Terus sampai akhirnya ketika ada sesi diskusi bersama aktivis-aktivis perempuan dari Pakistan. Waktu itu yang hadir ada jurnalis, ada businesswoman, ada juga aktivis yang memperjuangkan tentang usia minimum pernikahan di Pakistan dan macam-macam. Waktu itu diskusi itunya seru banget karena memang ya itu adalah bidangnya Mbak Margaret gitu, baik itu di pemberdayaan perempuan maupun di perlindungan anak. Jadi enak banget lah waktu itu diskusinya. Dan saya merasa terhormat pada waktu itu bisa menjadi penyambung ya untuk meneruskan pesannya Mbak Margaret ini kepada wanita-wanita Pakistan pada saat itu. Saya rasa itu adalah salah satu momen yang membanggakan sebagai orang Indonesia. Luas banget ya. Ini bahkan bukan tentang Mbak Margaret aja, tapi ini udah membanggakan secara Indonesia gitu, bahwa kita punya loh tokoh perempuan yang seperti ini gitu, yang keren banget, yang sangat berguna untuk bangsanya, dan ini sangat layak untuk dicontoh oleh wanita-wanita di Pakistan, bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak itu. Saya rasa itu adalah satu-satunya momen. Ya memang cuma itu ya momen ketemunya, dan setelah itu nggak nyangka kalau ternyata Allah memanggil Mbak Margaret duluan. Saya percaya Allah menempatkan Mbak Margaret di sisi yang terbaik, tapi terutama sekali saya berdoa untuk Mbak Wilda dan semua teman-teman serta keluarganya yang ditinggalkan. Semoga semuanya ikhlas dan tetap meneruskan perjuangan itu, semangatnya itu tidak berkurang gitu. Ya tentu kita sangat boleh untuk sedih, sangat boleh untuk nangis, tidak ada yang melarang itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan Mala tadi, kalau boleh sebagai psikolog saya bisa mengatakan bahwa tidak ada timeline untuk grieving. Kita boleh grieving, kita boleh berduka itu
sampai kapanpun itu diizinkan dan perasaan itu valid. Tidak ada yang boleh melarang kita untuk berduka, bahkan itu diri kita sendiri. Kita nggak boleh, kita nggak perlu bilang, ah udahlah jangan lama-lama sedihnya gitu. Nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa. Yang penting adalah tubuh kita ini tidak berhenti bergerak, mulai dari hal-hal yang rutin aja. Kalau kita biasanya bangun jam 4, ya udah tetap aja bangun jam 4 meskipun rasanya perasaan kita nggak karu-karuan. Paksalah tubuh kita untuk terus bergerak, melakukan rutinitas yang memang sudah biasa kita kerjakan, meskipun perasaan kita nggak karu-karuan. Itu adalah langkah awal. Jadi berduka boleh, tapi tubuh kita secara fisik harus tetap bergerak. Nah, itu akan sangat membantu pemulihan hati dan perasaan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ni'amah Mustafa. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan Fatayat NU Maroko, Kak Wafal Hana, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Kak Atika. Sebelumnya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bu Wilda yang sudah mau membagikan ceritanya di tengah luka yang masih basah. Mohon izin Bu, tadi Bu Wilda menyampaikan ada 4 pilar yang sering Bu Margaret katakan. Yang pertama ada penguatan struktural, yang kedua ada penguatan kaderisasi, lalu yang ketiga ada penguatan program layanan Fatayat. Permisi Bu, kalau boleh tahu yang keempat itu tadi apakah sudah disebut atau Yang keempatnya belum saya sampaikan. Yang keempatnya itu penguatan digitalisasi organisasi. Jadi bagaimana sahabat-sahabat memanfaatkan sosial media, kemudian apa namanya ya kecanggihan teknologi saat ini untuk menopang roda organisasi Fatayat NU. Jadi itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada 4 pilar itu yang harus ditunaikan oleh sahabat-sahabat sehingga kita berupaya apa namanya menuju organisasi yang dikdaya melalui tadi itu menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia serta menjalankan 4 pilar tersebut. Begitu sahabat. Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya salam kenal, kebetulan saya juga alumni Jombang. Oh iya, iya. Iya, Salam kita kenal beras. sahabat. Iya sahabat. Mbak Margaret belum pernah turun ke Maroko. Belum, kemarin kami baru mau mengajukan sih Bu. Karena Iya. baru legal 2023. Oh iya, iya, iya. Tapi mengundang online sudah pernah? Sudah, waktu itu chat lewat Bu Bendung juga. Oh iya, iya. Mohon Iya. maaf. Kalau tahun sebelumnya, periode sebelumnya sudah pernah, tapi periode ini belum. Oh periode ini belum ya? Oh iya, Iya. oke. Iya sahabat, salam kenal, salam silaturahmi ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan sahabat-sahabat bisa bersuasapa langsung ya di Maroko. Jadi lumayan ini memang pergerakannya Mbak Margaret dari 7 PCI yang ditinggalkan di periode yang lama, di periodenya Mbak Margaret ini dibentuk sekarang tambahannya ada 11. Jadi ada total semua PCI ada 18. Buketum itu bukan hanya membentuk saja. Jadi mandat organisasinya bukan hanya penguatan kelembagaan struktural dengan dibentuk, tapi benar-benar dibina ya para PCI ini. Jadi dibina, dikoachingin, didampingin, dan ibarat katanya Bu Ketum biarpun sahabat-sahabat jarak tempuhnya luar biasa jauh, itu Bu Ketum apa namanya ya nggak putus, nggak patah semangat untuk menyemangati sahabat-sahabat bergerak di negaranya masing-masing dengan tentu keistimewaan setiap negara ya. Jadi lagi-lagi sahabat-sahabat, kami dari pimpinan pusat tidak pernah juga menyamaratakan dalam artian tentu setiap negara itu punya kendala masing-masing. Jadi kami tidak bisa menyamakan ketika penanganan Fatayat di Maroko dengan Pakistan, dengan di Turki ataupun di Arab Saudi
ataupun di Taiwan, di Hong Kong, meskipun setiap kami turun selalu PCI itu bertanya, Mbak Bendum gimana kalau di Jepang, PCI-nya bagaimana di Hong Kong, bagaimana di Taiwan. Sebenarnya kami tidak bermaksud dalam artian membeda-bedakan atau membanding-bandingkan. Kami hanya memberikan spirit semangat, menyambungkan semangat dari satu PCI ke PCI yang lain. Namun tanpa menghakimi sahabat-sahabat bahwasannya oh PCI yang paling aktif, yang paling bagus ini PCI ini, tidak. Kami sangat menghargai, mengapresiasi seluruh hikmah sahabat-sahabat di luar negeri. Karena tadi itu kendalanya, tantangannya tentu lebih berat, lebih besar daripada kami yang di tanah air. Ya, jadi latar belakang sahabat-sahabat pun berbeda tiap PCI itu. Kalau di sini mungkin ini yang berkumpul 5 PCI ya. Kayaknya semua di sini latar belakangnya mahasiswa. Tapi kalau PCI Taiwan, Hong Kong, Malaysia, itu kan PCI Arab Saudi, itu rata-rata latar belakangnya adalah para pekerja migran. Tentu treatment yang kami lakukan pun berbeda, sahabat-sahabat. Tapi insya Allah semua hari ini dari tadi itu, kalau dulu itu ngomongin kader Fatayat ya basisnya adalah Jawa Timur gitu kan. Role modelnya adalah kader Jawa Timur. Kalau sekarang sahabat-sahabat berkunjung ke Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, itu sudah potret Jawa Timur pun ada di sana gitu. Kader Fatayatnya juga sudah bisa dijadikan role model gitu. Jadi karena tadi itu kita punya sistem kaderisasi yang sama, punya visi besar yang sama, sehingga ya dimanapun kader-kader berada sama gitu. Kaderisasinya mau di PCI Taiwan begini, di PCI Pakistan begini, di PC Bandung begitu, jadi sama, jadi tidak ada yang berbeda karena sistemnya yang kita pergunakan sama. Jadi insya Allah hikmahnya, girohnya, pikrohnya, harokahnya insya Allah seiring sejalan sama sahabat-sahabat. Jadi tidak usah berkecil hati mana nih PCI yang paling aktif, mana PCI yang paling semangat. Insya Allah semua sesuai porsinya masing-masing, sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Kami sangat mengapresiasi luar biasa, kalian sudah hebat, kalian sudah luar biasa mengepakan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara yang ibarat katanya bukan tanah lahirnya sahabat-sahabat, namun sahabat-sahabat di tengah menuntut ilmu, di tengah yang bekerja gitu kan di luar negeri, namun masih menyisihkan waktunya untuk mikirin atau menebar ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghidupkan Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi kami tuh makanya tadi itu Bu Ketum mengusahakan kalau diundang oleh sahabat-sahabat seberat apapun itu diupayakan gitu kami hadir gitu. Kalaupun tidak hadir secara offline ya hadir secara online seperti ini gitu. Jadi makanya dari 7 menjadi 18 itu bukan yang gampang juga gitu, bukan mudah juga. Tapi tadi tuh lagi-lagi Bu Ketum selalu ngopeninya itu memang dengan hati gitu. Ngopeninya ya bukan asal-asalan udah biar asal terbentuk aja PCI-nya, tapi tidak. Tapi Bu Ketum itu benar-benar ya PCI dibentuk ya harus sesuai mekanisme organisasi, bagaimana kaderisasinya, bagaimana keberlanjutannya, bagaimana programnya, hidup enggak, jalan enggak, aktif enggak kadernya. Jadi benar-benar diopeni. Alhamdulillah jadi 18 PCI di periodenya Mbak Margaret ini riaknya gitu, semangatnya hampir sama insya Allah, aktif semua insya Allah, hidup gitu, bukan hanya nama saja, bukan hanya di SK saja, begitu sahabat. Selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan Fatayat NU Turki oleh Kak Corina Alfasha, dipersilahkan. Assalamualaikum. Iya, salam sahabat Corina. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah ya Allah. Udah kapan ya saya ke Turki itu udah lama ya. Bu Ketum Udah itu juga akhir pengen tahun ke sana itu. 2024. 2024 ya? Iya, nggih, akhir 2024. Mungkin saya izin ngasih cerita kenangan Ya, testimoni. pertama kali dan mungkin itu juga jadi terakhir kali saya bertemu beliau. Waktu tahun 2024 waktu saya liburan ke Indonesia, liburan
musim panas itu kebetulan PCI Fatayat NU Turki itu belum terbentuk, dan saya bersilaturahmi dengan beliau sekaligus minta doa restu, juga semangatnya, juga dukungannya, karena melihat di Turki kan ini baru pertama kali PCI Fatayat NU didirikan. Eh, ya, beliau selalu berpesan eh, semangat terus, katanya, kalau bukan kita para kader-kader Nahdien, terus siapa lagi yang bakal menghidupkan, bakal menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin kayak gitu. Itu selalu apa di dalam hati terus eh, apa ya, bakal terus jadi pedoman dan semangat gitu, meskipun ya melihat di sini ya kita baru pertama kali mendirikan PCI Fatayat NU Turki, tapi semoga kita yang ada di sini dan juga mungkin sahabat-sahabat yang dari berbagai negara selalu bisa apa ya melanjutkan yang tadi pesan-pesan dari Ibu Margaret itu. Terus kita juga ya sesuai dengan tema Hari Perempuan hari ini, sebelumnya selamat Hari Perempuan Internasional untuk seluruh perempuan yang ada di dunia ini. Semoga kita terus bisa menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan, selalu memberdayakan perempuan, selalu bisa terus menjadi Bu Margaret yang semangat berhikmah tanpa kenal lelah. Mungkin itu saja. Sedih rasanya karena waktu itu beliau di sela kesibukannya beliau tetap bisa bertemu dengan saya, bahkan saya diajak keluar, diajak makan siang bersama, dan banyak sekali berdiskusi dengan beliau. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih sahabat Corina. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada yang lagi yang ingin menyampaikan testimoni atau kenangan bersama almarhumah Ibu Margaret? Baik, Ibu Wilda mungkin sudah menjelang berbuka puasa ya, Bu? Iya, Kita langsung saja ya, Bu ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya saat ini kita akan memberikan penghargaan kecil namun insya Allah berarti, yaitu sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih dari kami atas waktu cerita dan kenangan dari Ibu Wilda Tusuroro. Untuk operator silakan bisa ditampilkan. Dan dimohon untuk perwakilan Fatayat NU bisa on cam. Baik sahabat, izin foto ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sampai di penghujung acara talk show pada kesempatan kali ini, yang mana kita mengajukan tema yaitu dari perempuan untuk perempuan, mengenang jejak dan melanjutkan perjuangan dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Sebelumnya kami haturkan dan mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Haja Wilda Tusuroro sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa tetap melanjutkan perjuangan Fatayat Nahdlatul Ulama ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan pengurus yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat dari lintas negara yang sudah hadir dan menjadikan momen
yang mana pada hari ini Hari Perempuan Internasional yang terasa sangat berkesan dan memberikan energi positif dan motivasi untuk kita semuanya. Semoga semua yang kita dengar dan yang narasumber kita sampaikan bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan pengingat kita bahwa kita harus melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Seperti yang sudah saya dengar dari seperti saya dengar dari Gus Yahya atau Ketua PBNU, yang mana beliau mengatakan bahwa masih ada dan masih akan ada Margaret yang lainnya yang siap menyerahkan jiwa raganya untuk bangsa, negara, dan khususnya untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan dari kutipan ini, semoga kita bisa menjadi pengingat dan motivasi kita khususnya untuk terus melanjutkan dan melanjutkan perjuangan, pengabdian, dan kontribusi kita sebagai perempuan demi kemaslahatan umat dan untuk dimanapun kita berada. Kita juga berharap nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh Ibu almarhumah dapat terus hidup dalam langkah dan pengabdian kita sebagai Jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama. Sebelum penutup, atas nama pribadi saya Atika Isma Fathia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, salah kata, atau hal-hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Semoga pada Ramadan kali ini kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan selalu untuk menjalankan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam hangat dan salam lintas negara untuk kita semua. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sahabat-sahabat. Tetap Ibu, semangat. terima kasih. Ya, salam Ibu, untuk semuanya ya. Terima kasih sehat-sehat banyak, Ibu. Selamat Sehat Sehat semua ya. Iya Ibu, terima Oke. kasih. Saya pamit undur ya. Ya, selamat Ibu, berbuka terima kasih puasa banyak. Ibu. Ya, terima kasih sahabat. Mari yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat berbuka puasa, warahmatullahi Ibu. Ya. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya acara dengan baik pada sore hari ini. Tak lupa presisasi tinggi-tingginya sampaikan kepada narasumber kita Ibu Haja Wilda Surur SPD MPD atas materi yang sangat inspiratif, sangat bermanfaat dan juga berwawasan. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Olivia Cahyani Edison, Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Boleh keluar? Keluar ya? Ada evaluasi nggak ketua-ketua? Nggak. Ada. Oke. Nggak ada Masih ya live Kak nggak Wafa? ya? Ini tuh masih live nggak ya? Aku nggak tahu lagi. Apa? Ini kita lanjutkan di grup aja kali ya, Kak? Iya siap. Oke. Makasih semuanya, pamit undur diri. Makasih banyak semuanya.